Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Bu. Iya. Hari ini rapat sama Tapera ya Pak? Oh pagi-pagi udah masuk? Iya. Mana Pak? Iya tadi ketemu Pak. Pagi-pagi udah masuk. Itu ke INSW. Untuk melihat LNSW. Lembaga Nasional Sindomindo, untuk melihat kesiapan. Saya belum tahu sistemnya seperti apa kan. Saya pikir udah kayak di film-film itu. Saya lihat ujung, langsung tahu ujung, langsung saya bandingin, ketahuan semuanya. Rupanya belum terlalu lengkap di ujung sini sama ujung sana. Di realnya belum di link ke LNSW. Depan saya akan coba perbaiki, IT-nya juga perbaiki sehingga menurut saya LNSW itu adalah semacam IT intelijen saya tahu barang masuk apa, barang keluar apa, dan saya bisa bandingin dashnya di mana di satu tempat itu. Sekarang belum sampai sana, nanti saya akan lihat mengembangkan di mana memperbaikinya. Ada sih kan sistemnya, tinggal dimasukin aja, tinggal diintegrasikan saja. Ada bea cukai, ada yang lain, nanti kita integrasikan ke LNSW. Berarti ini di bagian masih Yusan ya. berarti sekarang mau rapat sama siapa lagi hari ini Pak? Hari ini yang santai di atas lah. Mau siapa? Ada ketemu orang nanti. Yang jelas saya akan monitor tuh sistem IT impor-ekspor sehingga kebocoran seperti under invoicing yang disebutkan presiden kemarin di beberapa rapat itu bisa kita address dengan cepat. Iya. Pak, soal penganggaran untuk mobil maung sebagai kendaraan para menteri wakil menteri sesuai arahan Pak Prabowo itu udah ada skema penganggarannya atau belum ya Pak? Tahun ini harusnya ada, cuma kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak untuk semua tergantung industrinya? Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Ya. Iya, jangan dulu. Ini kamar tadi pagi. Siapa itu? Apa itu sapi? Pak, tadi tadi pagi ketemu sama Tapera, Bahas apa aja Pak? Tadi Pak kemarin, Tapera tadi Pak kemarin. Bukannya kemarin Tapera. bukan tadi pagi Pak. Mas, Tapera tadi pagi apa kemarin? Tadi pagi. Gue lupa pikir. Oh iya udah. Jadi dia, oh iya sekarang saya. Sebelumnya nih. Dibagi dari sana. Dari mana Pak? Dari siapa Pak? Dari orang istana. Jadi kan itu BP Tapera janji ke saya hari ini akan memberi penjelasan tentang 110.000 calon pembeli rumah yang terhambat karena slick yang di OJK. Kan tadinya saya kesini saya janjikan kalau mereka clear, kami saya akan ke OJK minta itu di-clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak clear dari BTN hanya mungkin 3.000, dan itu pun nggak di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir, saya simpulkan yang dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya pengklirkan namanya dari slick tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama
sama Pak Ara ya. Nanti tapi kita akan lihat lagi ke depan. 100 orang aja yang saya 100 orang kali itu tebakan saya itu udah syukur kalau dapat. Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir kan itu semuanya gara-gara selik saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh, dan yang di bawah 1 juta juga nggak sebanyak yang diklaim sebelumnya. Nanti Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini. Termasuk tadi tahun ini saya perlu sisa Oktober, November, Desember ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dibanding yang sekarang. Pak, proyeksi ekonomi dengan adanya proyeksi konsumsi dengan adanya stimulus berapa Pak di kuartal 4? Kira-kira di atas 5,5%. Di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 4 berarti konsumsinya, atau di bawah Pak? Di atas. Kan kita nggak pernah prediksi 5,5 sebelumnya kan. Kalau saya pikir sih 5,5 kalau lebih sedikit. Soalnya sejauh ini konsumsi tuh tumbuhnya di bawah pertumbuhan ekonomi terus Pak. Ya kan kemarin-kemarin data yang sekarang belum keluar. Kalau saya lihat dari data, sepertinya data retail sales BI mulai naik kan di bulan terakhirnya di September, karena sebagian dampak dari uang yang saya gelontorkan sudah mulai terasa di sistem. Saya pikir Oktober, November, Desember akan lebih besar lagi dampak yang terlihat di perekonomian. Dan kita akan lihat terus perkembangan uang seperti apa. Kalau masih kurang saya akan tambah. Ada insentif nggak Pak buat mobil Pak? Nilai kemarin kan 20 Oktober kemarin harusnya sudah disalurkan via PT Pos, cuman sampai sekarang katanya ada yang belum disalurkan. Itu gimana Pak, maksudnya kebijakan pemberian BLT? Sedang diperiksa masalahnya, katanya masih perlu logistik, persiapan logistiknya. Pada dasarnya yang biasa disalurkan lewat yang biasa untuk Desio 1-2 akan disalurkan dengan cepat seperti biasa, mungkin besok sudah mengalir. Sementara yang PT Pos harusnya sih saya perintahkan ke dirjen saya untuk diskusi dengan PT Pos untuk mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini udah keluar juga. Itu kan dadakan Pak ya? Maksudnya latar belakangnya kenapa Pak, instruksi Prabowo apa langsung dari instruksi Pak Prabowo, Pak Purboyo, atau gimana sih Pak maksudnya? Kenapa Anda bilang dadakan? Iya, maksudnya pos Wah, anggaran udah lama itu. tambahan. Pos anggaran tambahan. Kan saya lihat tadi ada beberapa anggaran yang nggak terserap sehingga saya bisa alihkan. Nah dari situ kan saya alihkan berapa 30 triliun ke sana kan. Tadinya kan cuma 2 bulan, terus kita tambah lagi jadi 3 bulan, dan desilnya ditambah jadi desil 3-4 ikut. Karena biasanya mereka juga rentan tapi tidak mendapat bantuan pemerintah. Jadi udah itu kan cukup lama dan datanya udah dihitung. Soal Kang Deddy Mulyadi, Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu, Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada Pak dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segi berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari laporan apa sih? Sistem Keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? Pak, tapi kan dari Kang Deddy bilang itu tidak ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih? Jadi kan dia udah bilang kayak gitu. Apakah ada Kemenkyu akan khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada
ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Mobil. Kemarin katanya mau memeriksa yang data selisih 18 triliun dengan Kemendagri, itu hasilnya? Yang datanya beda. Yang datanya beda. Udah diperiksa? Ada selisih 18 triliun. Bukan saya meriksa, Pak Tito harusnya periksa. Kalau di catatan perbankan seperti itu, kan dilaporkan oleh banknya seperti itu kan. Bank melaporkan ke bank sentral setiap saat mungkin seperti apa, untuk setiap berapa minggu sekali, tiap hari mungkin disimpulkan oleh BI atau datanya disediakan. Atau kalau kita bisa dapat akses data bank sentral setiap saat bisa lihat kok. Dari itu kenapa bisa beda 19? Karena Pak Tito kan lihat dari laporan keuangannya dari masing-masing mungkin bagian kas Pemda ya. Kan nggak semuanya betul, ada yang mungkin lupa, mungkin ini, mungkin itu, saya nggak tahu, double check aja. Karena di banknya seperti itu dan tercatat seperti itu di perbankan. Pak Bapak bilang kemarin simpanan Pemda, kalau misalnya anggarannya nggak, kan sebelumnya Bapak bilang bakal ditarik kan ya Pak, atau dikurangin, digunakan untuk pusat. Nah ada himbauan terbaru nggak sih Pak dari himbauan kita alasan Pemda apa sih Pak? Kenapa mereka masih menyimpan uangnya? Udah ngasih tahu belum sih ke Pemda? Saya nggak tahu. Mereka bilang kalau kata Pak Tito, Efisiensi nanti Pak. Bukan efisiensi. Bukan. Mereka untuk menyediakan uang di awal tahun di bulan 1-2 supaya ada tabungan. Kalau saya bilang tahun ini nggak bisa diapakan kan itu. Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke Pemda cepat, di mana awal tahun saya bisa mulai kirim tanggal 2 misalnya. Perlu nggak buffer? Kan nggak perlu. Uangnya bisa dihabisin, ada 100 triliun tambah 100 triliun uang bisa dibelanjakan itu di daerah. Kira-kira gaji PNS akan naik nggak Pak tahun 2026? Ya? Gaji PNS akan naik nggak Pak tahun depan? Saya nggak tahu. Bapak ada mobil Pak dikirim ke kayaknya ada, tapi saya belum tahu detailnya. Berarti berarti kemungkinan ada ya Pak, pencairan cepat itu nanti akan untuk data untuk penyaluran subsidi juga akan dipercepat juga nggak Pak? Kan sekarang kalau pembayaran ke PLN Pertamina kan baru per 3 bulan ya Pak, dari sebelumnya 6 jadi 3, apakah akan ada dipercepat lagi Pak? Apa misalnya kayak bulan gitu Pak, kompensasi dan subsidi? Jadi gini, dari 6 yang kompensasi ya, subsidinya kan tiap bulan kan, subsidi otomatis keluar. Iya, Pak. Yang kompensasi kita buat skema baru di mana kita bayar juga tiap bulan 70%-nya. Oh, 70%. 70% nanti bulan ke-8 kita hitung seperti apa, kurang atau lebih. Kalau clear, yang 30% kita bayar semuanya. Update terakhir pembayaran? Sudah dikirim, sudah cair harusnya sih. Kalau enggak sekarang ya kita sudah kirim surat ke Pertamina dan PLN bahwa uangnya udah available atau dananya udah available, tinggal mereka kirim surat ke kita. Oh, tinggal berapa tagihannya berarti ya Pak? Enggak, udah clear tagihannya berapa. Oh, udah. Tinggal mereka kirim surat minta duit kira-kira gitu, minta dicairkan, nanti kita kirim uangnya. Pak, ada khusus nih Pak buat tapi sudah disetujui oleh 3 menteri, jadi udah nggak ada masalah lagi. Pak, subsidi kebijakan khusus nggak Pak? LPG satu harga Pak. Ada insentif khusus nggak Pak buat industri mobil Pak? LPG satu harga pembahasannya udah sejauh mana Pak? Untuk industri mobil ada insentif khusus nggak Pak? Saya belum bahas itu ya. Thank you ya. Pembahasannya Kemenko sama SDM Pak. Belum ketemu. Untuk insentif khusus Surat dari teman-teman. Foto bareng boleh Pak? Oke, boleh. Terima kasih foto. Sudah mengapresiasi profesional guru Pak. Pak LPG cukup Pemda ada rencana disinsentif nggak Pak? Gaji Pak satu Pak. Nanti lah. Pak ada rencana disinsentif Pak, gaji PNS berarti naik Pak, ada kemungkinan naik tahun depan naik Pak. Gaji PNS ada kemungkinan naik tahun depan Pak. Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuman peluangnya berapa kita nggak tahu. Kalau ini peluangnya berapa Pak? Peluangnya berapa besar Pak? 90% nyampe Pak. Jadi Pak sudah mendukung para pasien PNS Pak. Soal besar bagaimana Pak? Insentif khusus buat mobil, industri mobil nasional. Insentif khusus Pak. Apanya? Buat industri mobil. Apanya? Insentif. Bakal ada insentif fiskalnya nggak Pak? Kita lihat seperti apa kesiapan industrinya. Yang jelas tahun ini kan sebenarnya kita udah anggarkan untuk mobil maung ya, yang banyak itu. Cuman kapasitas produksinya belum cukup untuk melayani desain yang permintaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga sebagian anggaran dikembalikan. Tahun depan kalau mereka ada siap ya kita beli. Anggarannya berapa Pak? Nanti kita lihat. Cukup ya.
Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.